Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Bunyamin Halifa dari kelas 12 RPL Oracle. Saya di sini akan menjelaskan dan menentukan indikator keberhasilan produksi massal untuk memenuhi salah satu tugas produk kreatif atau PKK. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu produksi massal. Produksi massal sendiri terdiri dari kata produksi dan massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikuti sertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga yang dimaksud dari produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu indikator keberhasilan tahap produksi massal. Indikator ini merupakan bagian kegiatan manajemen produksi yang bertujuan untuk menciptakan kegunaan bentuk atau from utility. Yang pertama, keberhasilan manajemen produksi meliputi produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses, fleksibilitas. Selanjutnya, yang kedua, ukuran kinerja sistem produksi meliputi ongkos produksi, kualitas produksi, tingkat pelayanan. Yang selanjutnya ada nomor 3, yaitu ukuran kinerja produktivitas mesin. Kinerja produktivitas mesin umumnya diukur menggunakan OEE atau yang disingkat Overall Equipment Effectiveness, yaitu sistem ini menggunakan 3 indikator, yaitu availability, performance, dan quality. Tahap pengukuran menggunakan OEE yaitu 1. Memulai dari pengukuran manual. Kedua, fokus pada kerugian. Ketiga, menempatkan target tambahan. Keempat, memantau segala kendala. Yang kelima, hati-hati dalam membuat perbandingan. Selanjutnya, ada kriteria dari keberhasilan indikator produksi massal atau kriteria suatu keberhasilan untuk meraih kesuksesan bagi wirausaha. Kesuksesan wirausaha disebabkan oleh orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha, di mana ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walaupun dalam situasi yang tidak menentu. Jadi kalau kita mau jadi sebagai kewirausahaan, mau jadi wirausaha, kita harus berani ambil resiko. Itu sangat dibutuhkan dalam kita berwirausaha. Karena kalau tidak kita mau ambil resiko, kita akan ketinggalan dengan kompetitor lainnya. Contoh dari faktor tersebut yaitu dari produk Nokia yang sekarang tidak terlihat lagi dan bahkan bangkrut produknya, karena saya pernah melihat di suatu majalah atau media internet, media sosial, bahwa pemilik Nokia
sangat ambisius pada pendiriannya, tidak ingin mengambil resiko. Padahal jikalau Nokia mengambil resiko, pada saat itu mungkin Nokia pada saat ini akan semakin berkembang dan tidak akan ketinggalan oleh produk lainnya yang sebagai pesaingnya. Lanjut, karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan. Ada 5, yaitu yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Keempat, fokus pada pelaksanaan. Kelima, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Selanjutnya, ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu yang pertama, peluang pasar yang sangat baik. Kedua, keunggulan persaingan. Ketiga, kualitas barang atau jasa. Keempat, inovasi yang berproses. Kelima, dasar budaya perusahaan. Keenam, menghargai pelanggan dan pegawai. Ketujuh, manajemen yang berkualitas. Dan kedelapan yang terakhir, dukungan modal yang kuat. Selanjutnya, yaitu indikator keberhasilan produksi itu sendiri. Menurut Suryana, ada 5 hal faktor indikator keberhasilan tahap produksi massal. Antara lain sebagai berikut. 1, yang pastinya yaitu modal. Modal menjadi salah satu penentu dari keberhasilan suatu produksi massal. Untuk memproduksi barang dalam jumlah yang besar, maka dibutuhkan pula modal yang cukup besar. Modal tersebut akan digunakan untuk membeli peralatan-peralatan produksi dan bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi. Ketika modal telah siap, maka produksi massal bisa segera dilakukan. Yang nomor kedua, yaitu pendapatan. Produksi massal dikatakan berhasil apabila bisa menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan yang diharapkan sebelum melakukan produksi. Pengusaha biasanya telah melakukan perhitungan atau potensi pendapatan yang akan diperoleh ketika suatu target ini bisa dicapai atau terlampaui, maka produksi massal itu bisa disebut berhasil. Yang nomor ketiga yaitu volume penjualan. Produksi massal akan menghasilkan produk dalam jumlah yang besar. Produksi massal bisa dikatakan berhasil apabila volume penjualan meningkat sehingga tidak terjadi penumpukan hasil produksi di gudang. Yang keempat, ada output produksi. Indikator keberhasilan produksi massal lainnya adalah output produksi. Produksi massal disebut berhasil apabila output produk sesuai dengan target yang ditetapkan. Biasanya pengusaha akan menetapkan target produksi harian. Ketika target ini tercapai, maka tahapan produksi massal bisa dikatakan berhasil. Kemudian yang terakhir yaitu nomor kelima. Ada tenaga kerja. Keberhasilan suatu produksi massal bisa dilihat juga dari segi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang-orang yang bertugas untuk memproduksi suatu barang atau produk
suatu barang atau produk, ketersediaan tenaga kerja, kecakapan, dan kemampuan memahami bidang pekerjaan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dari produksi massal itu sendiri. Dan yang terakhir selanjutnya ada berikut contoh dari produksi mobil secara massal. Sudah kita sering lihat di TV di salah satu acara, yaitu di laptop si Unyil. Kita sering melihat ketika kecil sepulang sekolah, kita sering melihat acara tersebut dan suka menayangkan beberapa hasil produksi atau yang sedang memproduksi. Berikut saya menampilkan contoh dari produksi mobil secara massal. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.